Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Widya Jaya Putri Nasution. Saya mahasiswi UIN Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video pembelajaran ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran SKI dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Anda Arlina MPD. Di video pembelajaran ini saya akan membahas peradaban emas dinasti Abbasiyah dari segi kemajuan bidang ilmu agama, kemajuan bidang seni dan sastra, kemajuan bidang pendidikan dan perpustakaan. Untuk mengetahui bagaimana informasi dan penjelasan dari ketiga kemajuan ini, simak video pembelajaran ini. Kemajuan bidang ilmu agama. Pada masa dinasti Abbasiyah, terdapat ilmu pengetahuan keagamaan yang berkembang dan sangat maju. Antara lain, pertama ilmu hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pada saat itu, terdapat istilah kutubus sittah, artinya 6 kitab induk hadis, yaitu Imam Bukhari yang karyanya kitab Sahih Al-Bukhari. Kedua, Imam Muslim, karyanya kitab Sahih Muslim. Ketiga, Ibnu Majah, karyanya Sunan Ibnu Majah. Keempat, Abu Daud, karyanya Sunan Abu Daud. Kelima, Imam Tirmizi, karyanya Sunan At-Tirmizi. Keenam, Imam Nasai, karyanya Sunan An-Nasai. Kedua, ilmu tafsir. Pada masa dinasti Abbasiyah, tafsir ini berkembang sangat pesat. Hingga pada saat itu, ada dua cara yang dipakai oleh para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Pertama, ada metode tafsir bil-ma'sur. Artinya, metode penafsiran dengan cara memberi penafsiran Al-Quran dengan hadis dan penjelasan para sahabat. Kedua, metode tafsir bil-rahi, artinya penafsiran berdasarkan ijtihad, yaitu penggunaan akal lebih banyak daripada hadis. Ketiga, ilmu fikih. Pada masa dinasti Abbasiyah, fikih juga sangat berkembang, sangat gemilang. Hingga pada saat itu terdapat 4 ulama yang dikenal dengan 4 imam mazhab, yang terdiri dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Merekalah yang menyusun kitab fikih yang terkenal dan mengembangkan mazhab-mazhabnya. Yang keempat, ilmu tasawuf. Tasawuf artinya menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada saat itu, terdapat tokoh sufi terkenal yang bernama Al-Ghazali. Karyanya yaitu Ihya Ulumuddin. Kemajuan bidang seni dan sastra. Pada masa dinasti Abbasiyah, sastra itu berkembang sangat pesat, seperti prosa, puisi, dan seni musik. Alasan kenapa sastra ini berkembang sangat pesat, yang pertama, stabilitas politik. Kedua, kemajuan sektor ekonomi. Ketiga, berkembangnya sistem pendidikan dan meningkatnya semangat pengembangan ilmu pendidikan. Keempat, hubungan antar budaya dan peradaban yang semakin meningkat. Kelima, ketenaran para sastrawan. Keenam, kualitas karya sastra yang semakin meningkat. Ketujuh, perkembangan bentuk atau genre sastra. Dan kedelapan, penghargaan masyarakat dan pemerintah yang tinggi terhadap karya sastra. Selain itu, dari segi bangunan dan arsitektur juga sangat mengagumkan pada saat itu. Misalnya Masjid Sumaroh. Masjid ini didirikan oleh Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 647 Masehi. Bangunan masjid ini sangat unik karena memiliki menara berbentuk spiral setinggi 52 meter dan terbuat dari batu bata yang dibakar. Masjid ini merupakan
masjid terbesar di dunia dan menjadi salah satu kebanggaan kebudayaan Islam. Yang kedua ada dia Masjid Ibnu Tulun. Masjid Ibnu Tulun ini didirikan tahun 876 Masehi oleh Ahmad Ibnu Tulun di Sayyidah Zainab Kairoh. Bangunan masjid ini dihiasi oleh sejumlah hiasan yang khas Islam dan menaranya memiliki ciri khas berupa tangga yang melingkar. Dari segi kota juga pada saat itu memiliki arsitektur yang sangat mengagumkan. Misalnya kota Baghdad. Kota Baghdad didirikan pada tanggal 30 Juli 762 Masehi oleh Khalifah Al-Mansur di tepian Sungai Tigris. Desain kotanya ini berbentuk lingkaran, istana setinggi 39 meter, dan masjid agung didirikan sebagai pusat kota. Nah, Baghdad ini dikelilingi oleh 4 tembok besar yang kotanya tumbuh menjadi pusat kemakmuran dan kesejahteraan, selain itu juga sebagai pusat perdagangan. Kemajuan bidang pendidikan dan perpustakaan. Pada masa dinasti Abbasiyah, tempat-tempat yang digunakan untuk menuntut ilmu yaitu masjid. Masjid digunakan sebagai tempat untuk menuntut ilmu pada jenjang pendidikan dasar atau sekolah dasar. Kedua, Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah ini merupakan tempat untuk tingkat pendidikan lanjutan, yang mana pada saat itu Khalifah Al-Ma'mun membangun Bait Al-Hikmah ini sebagai lembaga pendidikan menengah pertama dalam Islam, yang kurikulumnya meliputi pelajaran tafsir, hadis, usul fikih, ilmu kalam, ilmu mantik, dan kesusastraan. Yang ketiga, Madrasah Nizaimiyah. Nah, madrasah ini digunakan pada masa dinasti Abbasiyah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pada jenjang tingkat pendidikan perguruan tinggi. Pada saat itu, madrasah ini dibangun oleh Nizam Al-Muluk sebagai pusat studi mempelajari pemikiran mazhab Syafi'iyah dan teologi Asy'ariyah. Nah, kalau perpustakaan pada masa dinasti Abbasiyah, masjid merupakan tempat sebagai pusat pendidikan sekaligus tempat penyimpanan buku-buku. Pada saat itu, masjidlah yang dipakai sebagai perpustakaan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, buku-buku itu diperoleh dari hadiah-hadiah atau hasil pencarian dari berbagai sumber. Pada saat itu, masjid menjadi pusat khazanah keislaman karena kaya dengan buku keagamaan. Itulah informasi dan penjelasan mengenai kemajuan pada peradaban Islam dinasti Abbasiyah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.